Ya, entah mengapa setiap melihat Dewa Arbeto, perasaan Ara akan kesal dan emosi mengingat bagaimana pria itu memperlakukannya dengan sangat buruk dan kasar, hingga tanpa sadar Ara kembali menghabiskan minuman yang ada di tangannya. Ya, Dewa memang angkuh dan menyebalkan, sahut Rio dengan tertawa, karena baru kali ini ada seseorang yang berani mengatai Dewa Arbeto di hadapannya. Seandainya Ara tahu kalau dia adalah adik dari pria angkuh itu, apa gadis tersebut masih berani mengumpat Dewa Arbeto? Oh iya, kau sendiri ada hubungan apa dengan Dewa? Karena dilihat dari pakaian Rio dan bagaimana cara Dewa berbicara dengan pria itu tadi siang, sepertinya hubungan mereka sangat dekat. Aku... Tunggu dulu, apa jangan-jangan kau sepupunya Dewa? Tebak Ara dengan panik. Karena jika tebakannya itu benar, bisa habis dirinya karena sudah berani mengumpat Dewa di depan saudaranya. Bukan, tapi lebih tepatnya aku dan Dewa. Perkataan Rio terhenti saat tangannya ditarik oleh seorang wanita cantik yang begitu berisik. Siapa lagi kalau bukan adiknya, Flora Arbeto. Kak, kau itu menyebalkan. Dicari sejak tadi tapi malah asik bersama wanita. Ucap Flora sembari terus menarik sang kakak yang tampak enggan beranjak dari tempat tersebut. Sementara itu Ara dan yang ditinggal begitu saja oleh Rio kini bisa bernapas dengan lega saat pria yang diduga sepupu Dewa itu pergi bersama seorang wanita. Untung saja, ucapnya sembari mengusap dada, lalu kembali sibuk menikmati semua hidangan yang tersaji sebelum pergi dari ballroom untuk beristirahat. Entah berapa lama Ara berada di dalam ballroom, tapi yang jelas dia keluar saat merasakan kepalanya begitu berat. Terlebih acara pesta itu pun akan berakhir dengan para tamu undangan yang mulai meninggalkan tempat tersebut. Dengan susah payah dan langkah yang sempoyongan, Ara berjalan menuju lift sampai beberapa kali menabrak orang-orang yang ada di sekitarnya, hingga tubuhnya kembali berjalan dengan baik ketika pinggangnya direngkuh oleh seseorang. Siapa kau? Gumam Ara tidak jelas, karena melihat wajah di hadapannya yang berputar-putar. Kau menghabiskan berapa gelas sampai mabuk seperti ini? Tanya Rio sambil membantu Ara masuk ke dalam lift tanpa menjawab pertanyaan gadis itu. Ya, seseorang yang membantu Ara adalah Rio. Pria itu mengejar Ara karena sempat melihat gadis tersebut keluar dari dalam ballroom dengan jalan sempoyongan. Rio yang merasa malas berkumpul bersama keluarganya, apalagi jika disuruh menemani Dewa yang tengah menghabiskan beberapa gelas minuman. Sungguh gila bukan? Seorang Dewa Arbeto yang hidup sehat, disiplin, dengan kesempurnaan tanpa celah, justru terlihat menikmati minuman beralkohol itu di acara penting dan bersejarah dalam hidupnya. Sedikit hanya 4 gelas, jawab Ara dengan mengangkat kelima jarinya. What? Sebanyak itu? Rio terkejut dengan tatapan tidak percaya, tanpa mau membahas lebih jauh lagi. Kamarmu yang mana? Tanya Rio setelah mereka keluar dari dalam lift. Rio tidak perlu bersusah payah untuk mencari tahu di lantai berapa kamar Ara berada, karena setahunya keluarga Wisnu sudah diberikan kamar dengan lantai yang sama di mana kamar Vivian dan Dewa berada. Kamarku yang mana ya? Ara justru bertanya balik dengan tertawa, membuat Rio menghela nafas dengan panjang. Kamarku tepat di samping kiri kamarnya Vivian. Dengan segera Rio membawa Ara menuju kamar gadis tersebut. Setelah merebahkan tubuh Ara ke atas ranjang, dia pun menatap gadis yang tengah tertidur dengan lelap itu dengan senyuman. Ini bukan waktu yang tepat untuk memilikimu. Ya, Rio bukanlah seorang bajingan yang akan memanfaatkan seorang gadis mabuk untuk diajak bercinta. Karena tidak ingin terlalu lama berada di kamar Ara, terlebih kekasihnya tadi menghubungi meminta untuk bertemu, Rio pun segera keluar dari kamar Ara dengan terburu-buru sampai tidak menutup pintu kamar tersebut dengan benar. Pintu kamar yang tidak tertutup rapat itu kini dibuka oleh seorang pria yang masuk ke dalam kamar tersebut dalam keadaan mabuk berat. Pria itu menutup pintunya lalu berjalan menuju ranjang di mana ada seorang wanita yang tengah berbaring dengan kedua mata terpejam. Kenapa kau begitu terlihat seksi? Gumamnya dengan seringai tipis di bibir. POV Dewa. Dewa kembali menikmati cairan beralkohol pada gelas minumannya di sela acara pernikahannya dengan Vivian. Tanpa mempedulikan wanita cantik yang kini berstatus sebagai istrinya, terus mengingatkan agar dirinya tidak mabuk.
Sayang, kau sudah terlalu banyak minum. Vivian mencoba mengingatkan kembali suaminya. Entah mengapa, pria yang dia kenal tidak begitu menyukai minuman, justru terlena pada cairan memabukkan tersebut dibanding menikmati acara pesta pernikahan mereka. Sebuah pesta pernikahan termahal dan termewah, dengan banyaknya para tamu undangan yang hadir, baik dari kalangan pengusaha, juga para pejabat penting di negaranya. Bahkan acara pernikahan mereka sudah dapat dipastikan menjadi berita trending nomor 1 di seluruh media online. Dan pastinya hari ini akan menjadi hari patah hati bagi semua wanita yang mengharapkan bisa menjadi pendamping seorang dewa Arbeto, seorang pria sukses dari keluarga terkaya dan terpandang di seluruh Asia. Pria yang mati-matian Vivian perjuangkan meskipun dengan cara menggunakan nama keluarga besarnya. Sayang, Vivian memberanikan diri menahan tangan dewa yang terus-menerus minum tanpa mempedulikan ucapannya. Lepas! Suara berat dengan perintah tegas membuat Vivian takut. Ia refleks melepas tangan dewa tanpa berani untuk berbicara lagi. Ia bahkan tidak berani menatap dewa yang sudah dapat dipastikan tengah menatapnya dengan tajam. Pergilah, acara sudah hampir selesai. Lagi, dewa memerintah pada Vivian dengan tegas. Tapi sayang, aku ingin masuk ke kamar bersamamu. Kau tidak lupa bukan malam ini malam pertama kita? Vivian mencoba merayu suaminya. Aku bilang pergi, kau tahu betul, aku tidak suka mengulang perkataan. Dewa kembali minum tanpa mempedulikan Vivian yang menghentakkan kaki dengan keras sebelum beranjak dari tempat tersebut. Kedua matanya kini menatap ruangan ballroom yang mulai sepi. Bahkan seluruh keluarga besarnya sudah berpamitan pulang untuk beristirahat mengingat acara yang baru saja selesai itu menguras tenaga dan waktu mereka. Kini yang ada di ruangan tersebut hanya beberapa pelayan hotel dan Edward yang sejak tadi setia berdiri di sampingnya. Di mana Rio? Tanya Dewa pada asisten pribadinya. Karena tadi Rio pergi meminta izin untuk ke toilet, tapi sampai dengan saat ini adiknya itu belum juga kembali. Padahal Rio mengatakan akan menemaninya minum-minum. Sepertinya Tuan Rio sudah pulang, ucap Edward meskipun tidak yakin adik tuannya itu langsung pulang atau mampir ke tempat lain. Karena tadi dia sempat melihat Rio keluar dari ballroom untuk mengejar gadis yang ia ketahui bernama Ara. Gadis yang berstatus sebagai adik angkat dari Nona Vivian. Namun Edward tidak berani memberitahukan hal tersebut karena tidak ingin merusak suasana hati Tuan Dewa dengan membicarakan tentang gadis yang tidak disukainya tuannya itu. Dewa kembali diam, namun kali ini dia beranjak dari tempat tersebut karena merasa kepalanya berat. Bahkan ia hampir terjatuh kalau saja Edward tidak menahan tubuhnya. Tuan, biar aku mengantar Anda. Edward membantu Tuan Dewa untuk berjalan menuju pintu lift. Sementara Dewa membiarkan langkah kakinya dibantu oleh asisten pribadinya. Sebenarnya ada masalah apa, Tuan? Tanya Edward setelah pintu lift tertutup. Dia tahu betul jika perasaan tuannya tengah tidak enak atau sedang menghadapi permasalahan yang berat. Pasti akan lari pada minuman beralkohol. Kau terlalu banyak bertanya, Ed. Edward pun tidak lagi bertanya. Keduanya saling diam sampai pintu lift terbuka. Setelah sampai di lantai yang dituju, pulanglah. Tapi Tuan, aku bukan anak kecil, jadi pergilah. Dewa mendorong asisten pribadinya untuk kembali masuk ke dalam lift. Setelah memastikan pintu lift tertutup, dia berjalan menuju kamarnya dengan langkah sempoyongan. Sial, kenapa berat sekali? Umpat Dewa sembari menggelengkan kepalanya yang terasa pusing. Dia terus berjalan dengan meraba dinding agar tidak terjatuh, sampai tubuhnya terjerembab ke dalam kamar saat tangannya menyentuh sebuah pintu kamar.